Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru banggakan, bagaimana kabar kalian semuanya? Kita berharap walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan menjaga keluarga kita daripada bencana pandemi COVID-19. Anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Abi dalam pembelajaran daring pelajaran akidah akhlak. Pak Guru berharap kalian tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah, karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini agar cepat berlalu dari negeri kita tercinta ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Abi akan membahas pembelajaran akidah akhlak, pembelajaran yang keempat, yaitu tentang akhlak terpuji. Anak sekalian, kalian tentu sudah tahu apa itu akhlak terpuji. Anak-anak, akhlak terpuji itu disebut juga akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Tentu anak-anak sekalian sudah tahu apa saja yang termasuk akhlak terpuji itu atau akhlak-akhlak yang baik itu. Banyak contoh, misalkan jujur, itu juga termasuk akhlak terpuji. Tidak suka berbohong, termasuk akhlak terpuji. Akan tetapi pada kesempatan kali ini Pak Abi akan membahas akhlak terpuji. Yang pertama tentang berlaku adil, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga adalah tentang membiasakan diri untuk bersikap bijaksana. Nah, akan kita bahas satu persatu anak-anak sekalian. Yang pertama adalah tanggung jawab. Anak-anak, kalian tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita dengan tuntas, dengan penuh tanggung jawab. Nah, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada kita tanggung jawab di luar kemampuan kita. Sekali lagi, Pak Guru tegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada kita tanggung jawab di luar kemampuan yang kita miliki. Nah, anak sekalian, lalu kenapa kita harus bertanggung jawab? Jika kita bertanggung jawab pada diri sendiri, maka insya Allah kita akan bijak dalam bertindak. Kita akan berhati-hati dalam bertindak. Kita akan hati-hati dalam berbuat. Dan semua perbuatan kita niscaya setelah kita pikirkan masak-masak, kita telah pikirkan matang-matang. Nah, anak sekalian, apa saja manfaat dari tanggung jawab? Nah, manfaat dari tanggung jawab kepada orang lain adalah kita akan dipercaya oleh orang lain, dan orang lain itu akan merasa nyaman kepada kita.
Anak sekalian, setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Contoh, seorang guru, dia bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya di kelas. Dan juga seorang murid bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Maka sikap tanggung jawab erat kaitannya dengan berbuat adil dan bijaksana. Orang yang bersikap adil dan bijaksana biasanya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan atau dilakukannya. Nanti di akhirat, semua yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, semua ada pertanggungjawabannya. Ada sekalian, sikap terpuji selanjutnya adalah bersikap adil. Nah, pada pembahasan ini adil mempunyai 3 makna. Yang pertama, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalkan, ada 2 orang anak dalam satu keluarga, yang satu sudah dewasa, yang satu masih kanak-kanak. Tentunya orang tuanya pun ketika memberikan uang bekal untuk sekolah pastinya berbeda. Nah, bukan berarti orang tuanya itu tidak adil, tapi orang tuanya itu berlaku adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentunya kalau yang dewasa, yang sudah besar, diberikan uang bekalnya lebih banyak, dan yang masih kecil tentunya diberikan yang lebih sedikit. Ini berarti bukan tidak adil, tapi orang tuanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Adil yang kedua adalah bermakna sama. Ini artinya perlakuan kita terhadap sesama manusia itu sama satu dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan. Pergaulan kalian dengan teman pun sama, tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh pilih-pilih teman, karena kalian di sekolah ini punya hak yang sama dan punya kewajiban yang sama. Jadi ketika kalian bermain juga harus bersama-sama, tidak boleh membeda-bedakan, semua harus diperlakukan dengan sama di antara sesama teman kalian. Nah, yang ketiga adalah adil berarti seimbang. Artinya menempatkan hak dan kewajiban dengan cara seimbang, sama. Tidak menuntut hak yang berlebihan dan juga tidak melaksanakan kewajiban yang berlebihan. Artinya antara hak dan kewajiban harus sejalan dengan seimbang. Nah, harus rata, harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan yang seadil-adilnya. Ini Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58. Anak sekalian, sikap terpuji atau akhlak terpuji yang terakhir adalah yang ketiga adalah bersikap bijaksana. Anak sekalian, apa arti bijaksana? Bijaksana artinya adalah, kalau secara bahasa, bermakna selalu menggunakan akal budinya.
Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Yang dimaksud dengan bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan orang dan pengetahuannya. Orang yang bijaksana biasanya memiliki perilaku dan penuh dengan kesabaran, perilaku dengan kesabarannya, dan ia berpikir dengan cermat dan menuntaskan sesuatu, menempatkan sesuatu dengan seadil-adilnya atau memutuskan sesuatu dengan seadil-adilnya. Anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah wujud tanggung jawab manusia di dunia adalah melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Setiap manusia di akhirat akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berlaku adil mencakup 3 arti. Yang pertama, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, adil berarti sama. Dan yang ketiga, adil berarti seimbang. Dan yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana adalah bertindak berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Demikian anak-anakku sekalian, kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Guru sampaikan kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkan pada kegiatan kalian sehari-hari. Kalian bisa bersikap tanggung jawab, bersikap adil, dan bersikap bijaksana dalam kegiatan kalian sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu, anak sekalian, jika kalian sudah memahami apa yang telah Pak Guru jelaskan, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 48 sampai dengan 49. Silakan kalian kerjakan latihan soal bagian A saja. Demikian pembelajaran yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, kalian boleh kirim jawaban kalian ke guru wali kelas masing-masing. Nanti insya Allah akan diberikan nilai oleh kalian, wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Abi akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.